Inilah News pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widiasari Dewi meminta masyarakat untuk lebih mengenali modus operandi pinjaman online ilegal yang marak terjadi. Hubungan dengan pinjol ilegal itu relatif memang sulit ya dilakukan karena pertama tentu nggak gampang ketemu dengan pengelolanya karena nggak jelas. Kemudian perilaku penagihan pinjol ilegal yang seringkali mengganggu privasi masyarakat ya atau peminjam. Kemudian nama baik peminjam tuh menjadi sangat terganggu ya karena dalam banyak kasus kemudian dihubungi relatif-relatifnya dan dipermalukan dan lain-lain. Dan dalam banyak hal peminjam kadang-kadang nggak menyadari kalau mereka menekan tombol pinjaman di pinjaman online ilegal ini tiba-tiba uang udah masuk ke rekening. Nah kalau sudah terjadi seperti ini ya peminjam yang merasa tertipu dengan pinjol ilegal ini terganggu dengan metode penagihannya dan sulit untuk melunasi pinjol ilegal ini bisa melaporkan ke kepolisian. Laporan ini dilakukan dengan pertimbangan ya transaksi yang terjadi tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian kalau kita melihat ke pasal 1320 KUH Perdata karena berkaitan dengan ranah ilegal. Sementara itu, Frederika Widiasari Dewi juga menyebutkan modus operandi antara pinjol ilegal dan judi online punya kemiripan. Umumnya masyarakat akan ditawari pinjaman dana melalui direct message. Keterkaitan pinjol ilegal maupun pinjol legal dengan judi online ini memang belum kita dalami ya. Tapi kalau kita lihat memang modus operandinya hampir mirip, yaitu penyampaian link aplikasi melalui direct message atau anak-anak sekarang sebutnya DM gitu ya. Kalau contohnya untuk judi slot, modusnya adalah memberikan DM atau direct message ini, link aplikasi judi slot secara acak dan masif kepada ribuan nomor telepon. Dan kalau ada yang merespon ya, kemudian mengikuti panduan yang diberikan, modus operandinya di awal akan diberikan posisi menang. Jadi orang tuh seolah dibikin, oh ini gampang nih main, ini banyak menang gitu ya. Dan ini untuk menarik korban terus main. Nah berikutnya kemudian korban akan diatur mengalami kekalahan. Dalam beberapa kasus ya, kalau kita melihat memang konsumen kemudian karena sudah bingung ya, harus yang pertama kadang-kadang dia ingin main lagi, sudah nggak ada uang atau harus melunasi tanggung jawabnya terhadap judi online ini, akhirnya pinjam di fasilitas pinjol, baik yang legal maupun ilegal. Nah ini juga kalau kita melihat ya terkait dengan pinjol ilegal, seringkali penyelenggara juga menyebarkan direct message kepada ribuan nomor telepon. Jika terjebak, kemudian secara otomatis dana akan terkirim ke rekening konsumen. Jika ada kesulitan dalam pembayaran, penyelenggara pinjol akan menagih pada umumnya secara tidak beretika, menggunakan debt collector dan kemudian mempermalukan ya ke semua nomor yang ada di kontaknya. Terus melakukan sosialisasi dan edukasi masif yang berkelanjutan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan pinjol ilegal apalagi digunakan untuk judi online. Ini juga terus kita lakukan secara masif melalui keberadaan Satgas Waspada Investasi Ilegal atau sekarang kita akan alihkan menjadi Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.